Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurami Latifah dari Lokal A PAI 2021 dengan NIM 21010101118. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. Jadi sebelum kita melakukan atau membuat RPP, tentu kita harus tahu apa saja komponen-komponen yang harus ada di RPP tersebut. Nah, di sini saya langsung memberikan contoh secara langsung dan saya akan jelaskan. Lanjut, di sini kita akan yang pertama yaitu membuat identitasnya. Tentu untuk membuat RPP perlu identitas, ingin kita tuju kemana. Nah, yang pertama satuan pendidikan, yaitu di Madrasah Aliyah Negeri MAN 3 Banjar. Yang kedua, mata pelajaran apa yang ingin kita buat RPP-nya, yaitu mata pelajaran fikih. Untuk kelas berapa dan semester apa? Untuk kelas 10 dan semester genap. Untuk tema atau subtemanya yaitu menghindari riba. Untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Lanjut, setelah kita melakukan identitas tadi, membuat identitas tadi, selanjutnya mencantumkan kompetensi inti, yaitu ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Ini, untuk membuat kompetensi ini, inti ini wajib, dan tentu kita tidak perlu untuk mengarang atau membuatnya, tapi hanya kita kopas saja, yaitu mengkopas di kurikulum 2013 yang sudah disediakan. Jadi kita tinggal mengikuti alurnya setelah kompetensi inti ini. Nah, sudah ada KI1, KI2, KI3, KI4. Nah, di sini ada. Oke, lanjut. Setelah kita membuat poin kompetensi inti, selanjutnya yaitu membuat poin kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi inti. Pencapaian kompetensi. Nah, di kompetensi dasar, di sini saya membuat dari 2.10, yaitu menjauhi praktek riba dalam kehidupan sehari-hari. Terus, untuk indikatornya itu menjelaskan pengertian riba menurut berbagai pendapat ulama, menuliskan dalil dari Al-Quran dan hadis tentang keharaman riba, menjelaskan perbedaan masing-masing jenis-jenis riba dan contohnya, dan menjelaskan hikmah menjauhi riba. Dan poin yang ketiga atau poin C yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini tentu harus mengikuti atau berpacu kepada KI dan KD-nya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat peserta didik mampu menjelaskan pengertian riba menurut berbagai pendapat ulama. Peserta didik mampu menuliskan dari Al-Quran dan hadis tentang keharaman riba. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan masing-masing jenis riba dan contohnya. Dan peserta didik mampu menjelaskan hikmah menjauhi riba. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, yang keempat yaitu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini ada 4 poin juga. Yang pertama, pengertian riba, dalil-dalil diharamkannya riba, jenis-jenis riba dan contohnya, dan indahnya hidup tanpa riba. Nah, di sini kenapa saya mencantumkan poin-poinnya saja? Karena ada berbagai macam atau variasi RPP. Bisa di sini dicantumkan keseluruhan materi utamanya atau materi pokok yang akan dibawakan saat pertemuan sekali pertemuan di RPP ini. Atau bisa disebutkan juga seperti ini poin-poinnya saja. Tapi sini saya buat terlampir supaya memudahkan saya juga untuk prakteknya sangat jelas seperti ini. Ini materi tentang riba. Nah, untuk riba ada hukum riba, macam-macam riba, ada riba fadli, riba nasiyah, riba qardi, dan riba yadi. Di sini ada pengertiannya, ada dasar hukumnya, Al-Qur'annya, sunnah, ijma para ulama, macam-macamnya, dan penjelasannya atau contohnya di sini. Terus tuh ada hikmahnya. Nah, jadi sesuai kan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Tentu kita membuat materi pembelajaran ini agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya yaitu yang poin kelima yaitu metode pembelajaran. Tentu kita tidak hanya bisa memberikan kepada peserta didik itu hanya materi, tapi tentu dengan metodenya, yaitu yang pertama yaitu menggunakan pendekatan, yang kedua strategi pembelajaran, dan yang ketiga metode pembelajaran. Di sini saya membuat 3 poin. Yang pertama pendekatan yaitu
sesuai dengan KI 13, kurikulum 13 yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Nah, yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan strategi pembelajaran yaitu discovery learning atau DL dan problem based learning atau PBL. Jadi, saya menyesuaikan. Di sini kan ada tentang jenis-jenis riba dan contohnya. Tentang riba. Jadi, riba ini kan permasalahan. Jadi, di sini strategi pembelajaran yaitu pemecahan permasalahan tentang hukum riba tersebut di masyarakat. Nah, tentu strategi pembelajaran ini diharapkan bisa memenuhi atau mencapai setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat tercapai apa yang tujuan pembelajaran tadi yang sudah dijabarkan tadi. Selanjutnya yaitu menggunakan metode apa saat mengajar. Tentu di sini saya tulis min mapping, ceramah plus diskusi dan tanya jawab. Min mapping kenapa? Karena pada zaman sekarang anak-anak pasti bosan yang namanya lihat teks aja langsung kayak gitu, kayak membaca tulisan yang panjang. Jadi di sini saya buat metodenya itu min mapping karena anak-anak tuh lebih mudah untuk mengarahkan pola pikirannya atau sudut pandangnya tentang riba itu seperti apa sih pengertiannya, apa sih macam-macamnya, contohnya seperti apa, lebih terkonsep untuk min mapping ini. Terus ceramah plus, kenapa ada kata di akhirnya plus? Karena pada biasanya ceramah atau metode ceramah ini tidak lepas dari segala pertemuan atau aktivitas di kelas. Jadi di sini kenapa saya buat ceramah plus? Karena ceramah plus itu lebih kepada bagaimana interaksinya lebih aktif kepada peserta didik, tidak hanya satu arah tapi dua arah. Selanjutnya itu diskusi. Itu kurang lebih seperti ceramah, tapi di sini saya buat karena pada dasarnya ceramah dan diskusi di sini saling berkaitan, dan yang terakhir yaitu tanya jawab. Jadi keempat metode pembelajaran ini diharapkan relevan dengan strategi pembelajarannya dan pendekatannya dan bisa memenuhi tujuan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Tentu tanpa media pembelajaran, apa-apa yang sudah disajikan di sini, apabila tidak ada media pembelajaran akan sulit untuk mentransfer ilmu tersebut atau materi tersebut kepada peserta didik. Nah, apa saja sih media dan atau bahannya? Yang pertama, yaitu saya menulis di sini ada worksheet atau lembar kerja. Yang kedua, lembar penilaian, dan tentunya itu Al-Quran. Di sini lebih kepada opsional, kita menentukan apa saja media yang hendak kita bawa saat proses pembelajaran. Di sini salah tiganya atau ketiganya di sini yang saya buat poinnya. Di sini ada worksheet atau lembar kerja siswa. Jadi di sini saya sudah membuatkan lembar kerja siswa untuk mereka evaluasi nanti, dan lembar penilaiannya, dan Al-Quran untuk memacu kepada dalil-dalil Al-Quran tadi sesuai dengan materi tentang riba. Selanjutnya itu alat atau bahan. Di sini ada penggaris, spidol, dan papan tulis. Kenapa saya membuat penggaris? Karena akan membuat min mapping di papan tulis dan juga spidol tentunya. Laptop, proyektor, dan bahan presentasi. Ketiga hal ini tentu sangat berkaitan untuk menampilkan video atau materi yang menunjang tentang riba. Selanjutnya itu sumber belajar, yaitu Al-Quran, terjemahan hadis, buku pendidikan fikih Madrasah Aliyah kelas 10 KMA 183 kurikulum 13, dan buku tentang jual beli. Jadi diharapkan kepada peserta didik juga kita arahkan juga untuk apabila mereka punya buku tersebut untuk membawa. Jadi kita sama-sama belajar saat proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini pentingnya kita melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan saintifik, sesuai dengan strateginya dan metode yang sudah kita buat. Nah, untuk pertemuan pertama, itu 2 kali 45 menit kan tadi. Nah, dari kegiatan pendahuluannya itu 15 menit. Dari kegiatan kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal ini, guru di sini yang pertama melakukan orientasi, yaitu seperti salam, memanjatkan syukur kepada Tuhan,
misalnya alhamdulillah dan terus menanyakan kabar peserta didik, memulai pembelajaran dengan berdoa bersama, memeriksa kehadiran, terus menyiapkan fisik dan psikis. Tentu orientasi ini juga sangat penting, tidak terlepas dari segala apapun yang hendak kita buka atau kita awali. Terus persepsi. Nah, di sini persepsi itu mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dalam pengalaman peserta didik. Mengingatkan kembali materi prasyaratan bertanya, mengajukan pertanyaan ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Jadi persepsi itu lebih kepada pengulangan materi sebelumnya. Apakah misalnya tentang jual beli sebelumnya tentang apa, terus kita arahkan masih ingat tentang pembahasan tentang jual beli. Nah, di jual beli tersebut ada riba misalnya. Ada unsur-unsur riba yang itu memang diharamkan hukumnya. Jadi kita di situ di persepsi ini lebih kepada menggambarkan persepsi ini lebih kepada mengingatkan kembali atau merefresh ingatan peserta didik. Selanjutnya itu motivasi. Tentu guru perlu memberikan motivasi kepada peserta didik seperti memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Terus, apabila materi atau tema atau proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi. Nih, seperti pengertian riba, dalil diharamkannya riba, jenis-jenis riba dan contohnya, dan indahnya tanpa riba. Nah, selanjutnya itu menyampaikan tujuan pembelajaran pada yang berlangsung. Nah, selanjutnya itu mengajukan pertanyaan. Setelah melakukan motivasi, nah di sini guru memberikan acuan. Nah, pemberian acuan ini seperti apa? Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Misalnya, pada pertemuan ini kan kita akan membahas riba, berarti kita akan memberikan pembukaan tentang materi riba tersebut. Tentang kompetensi intinya tentu. Nah, memberitahukan tentang kompetensi inti, dasar, dan indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Nah, pentingnya peserta didik tahu kita sebagai guru memberikan atau memberitahukan tentang kompetensi inti, dasar, dan indikator, tentunya untuk sama-sama kita guru dan peserta didik paham apa yang hendak dituju bersama, apa yang hendak tujuan pembelajaran tersebut tercapai, apa yang hendak ingin dicapai. Nah, jadi peserta didik dapat mampu memposisikan dirinya sebagai peserta didik yang baik, dan pendidik pun atau guru pun bisa memberikan arahan dengan baik. Selanjutnya pembagian kelompok belajar dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, jadi di awal-awal ini langsung memberikan pembagian kelompok belajar, karena kan tadi ada yang namanya diskusi dan tanya jawab di metode pembelajaran, dan strategi pembelajarannya itu tadi adalah pemecahan masalah. Nah, selanjutnya di sini yaitu kegiatan inti atau kegiatan yang dominan atau yang lama. Nah, setelah kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan tadi sudah kita lakukan, tentu kegiatan awal ini jangan disepelekan atau jangan di-skip. Karena hal tersebut membawa atau mengarahkan kepada peserta didik apakah ia mampu untuk di kegiatan inti, seperti misalnya apakah dia bisa fokus. Nah, jadi di kegiatan inti ini karena 60 menit, jadi di sini ada sintak modal pembelajaran, di sini ada simulasi atau pemberian rangsangan. Nah, di kegiatan pembelajaran ini tentu tidak lepas dan harus mengacu kepada pendekatan saintifik. Nah, di sini ada kegiatan literasi. Di sini ada melihat, mengamati. Nah, kalian bisa lihat di sini apa-apa saja yang saya tulis di sini, yaitu melihat, yaitu menayangkan gambar, foto, atau video yang relevan tadi di proyektor, terus mengamati, mereka mengamati. Di situ ada lembar kerja tadi, terus tuh pemberian contoh-contoh, terus tuh di sini ada membaca, menulis, mendengar, dan menyimak. Jadi mereka di sana membaca, menulis, mendengar, dan menyimak. Terus di sini ada problem statement, atau di sini ada pertanyaan atau identifikasi masalah, atau di sini critical thinking atau berpikir kritik. Jadi guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Seperti mengajukan pertanyaan tentang materi. Terus tuh ada data processing atau pengolahan data. Sini ada kerjasama dan berpikir kritis juga.
Nah, mereka peserta didik yang sudah dibuat kelompoknya tadi berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang data dari materi. Terus peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi. Nah, setelah itu verification atau pembuktian. Setelah mereka pengolahan data, mereka melakukan pembuktian. Nah, di sini yaitu peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber kegiatan. Selanjutnya di sini ada generalization atau menarik kesimpulan. Di sini mengkomunikasikan peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan. Jadi peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan dari hasil data yang diperoleh mereka tadi. Yaitu dengan menyampaikan hasil diskusi tentang materi dari Al-Quran tadi, dalil-dalil Al-Quran, pengertian riba tadi, dalil-dalil diharamkannya riba, jenis-jenisnya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Selanjutnya bertanya atas presentasi tadi ya. Jadi di sini selanjutnya ada kreativitas. Di sini menyimpulkan tadi tentunya tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Bertanya dalam menyelesaikan uji kompetensi untuk materi dalil-dalil Al-Quran, pengertian Al-Quran, dan sebagainya. Nah, di sini ada catatan, selama pembelajaran dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang diharamkannya riba berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masa tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan. Tentu proses evaluasi atau evaluasi proses itu perlu, yaitu dengan cara kita mengamati dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Dan tidak lupa guru juga berperan aktif terhadap peserta didik dan peserta didik juga berperan aktif. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup, yaitu selama 15 menit. Di sini peserta didik membuat resumen, yaitu dalam mapping dan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tadi, tentang materi-materi yang sudah disuguhkan. Terus tuh selanjutnya mengagendakan materi atau tugas proyek, produk, portofolio untuk kerja yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Nah, jadi di sini ada peran guru juga, yaitu memeriksa pekerjaan siswa yang sudah selesai. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas diberikan paraf dan nomor urut peringkat atau nilai. Nah, dan di sini memberikan penghargaan untuk materi pembelajaran dari Al-Quran. Nah, di sini memberikan kepada kelompok yang memiliki kinerja yang kerjasama yang baik. Karena dibuat kelompok tadi, tentu harus ada achievement-nya atau penghargaannya. Jadi, tentu membuat peserta didik tersebut semangat untuk belajarnya. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi, selanjutnya yaitu ada penilaian hasil pembelajaran. Nah, di sini ada skala pengetahuan atau kognitif. Di sini ada saya cantumkan yaitu 10 soal pilihan ganda. Nah, 10 soal pilihan ganda dan beserta kunci jawabannya. Tentu kunci jawaban tersebut hanya diketahui oleh guru atau pendidik. Jadi, kalau teman-teman ingin membuat RPP, tentu harus melihat atau membuat soal-soal tersebut yang memang mengacu dan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat. Jadi, tidak hanya di kegiatan pembelajaran saja kita maksimalkan, tentu evaluasi tersebut penting untuk kita mengetahui bagaimana dari keseluruhan kerja siswa tersebut atau peserta didik tersebut dapat tercapai. Jadi dari skala pengetahuan atau kognitif kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu skala sikap. Nah, di sini kita berikan lembar seperti ini, ada 5, ada kebiasaannya apakah selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Dan di sini ada cara untuk menghitung nilai akhirnya. Selanjutnya itu penilaian praktek, membaca dengan tartil. Nah, atau biasa disebut dengan skala psikomotorik atau aspek psikomotorik. Jadi di sini ada nama peserta didiknya, siapa-siapa saja, aspek yang dinilai, 1, 2, 3, 4, jumlah skor, nilai, ketuntasan, dan tidak
lanjut. Nah, di sini ada apa namanya? Aspek yang dinilai, misalnya kelancarannya berapa, misalnya artinya berapa, isi dan lain-lainnya. Skor maksimalnya 100. Jadi ada rubrik penilainya atau cara untuk memberikan penilaian. Nah, jadi di sini ada cara-caranya, sangat lancar misalnya 100, lancar saja 75, tidak lancar atau kurang sempurna 50, dan tidak membaca skornya 25. Artinya seperti apa, isinya bagaimana, dan lain-lain. Misalnya dan lain-lain ini seperti misalnya kayak dari guru tersebut bagaimana ingin menambahkan atau memberikan mengembangkan skor tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penilaian diskusi. Tentu tadi kan ada yang namanya kerja kelompok atau diskusi. Jadi di sini selain 3 aspek tersebut kita buat sebagai evaluasi, tentu kita untuk mengukur lebih dalam lagi bagaimana sih kekompakan mereka dalam berdiskusi. Jadi peserta didik berdiskusi tadi jika kelompok tersebut memberikan kejelasan ke dalam informasi lengkap dan sempurna 100. Ini ada kategori-kategorinya 100, 75, 50, dan 25. Contoh tabelnya seperti ini. Nah, kalian bisa ikuti, terserah mau bagaimana, sesuaikan dengan apa yang kalian praktekkan saat di lapangan atau di kelas. Nah, di sini keaktifan dalam diskusinya seperti apa? Tentu ada peserta didik yang di situ dominan aktif, dominan yang tidak aktif sama sekali. Tentu hal tersebut jika kita berikan arahan untuk penilaian seperti ini, mereka diharapkan semuanya bisa aktif. Jadi sama-sama mereka mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, contoh tabelnya seperti ini. Aspek yang dinilai, keaktifan diskusi, dan kejelasan dan kerapian presentasi tadi. Selanjutnya yaitu remedial. Nah, tentu remedial di sini apabila peserta didik belum menguasai materi atau belum tuntas pembelajarannya tadi. Jadi di sini ada remedial. Jadi remedial ini bisa saat jam pembelajaran saya cukup, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pembelajaran. Biasanya 30 menit setelah jam pelajaran selesai. Tergantung bagaimana guru dan peserta didik bisa menyesuaikan waktunya. Nah, bisa di sini contoh program remedinya, misalnya di sini ada identitasnya, nama peserta didik, nilai ulangannya seperti apa. Ini programnya ya, terserah kita ingin remedial. Biasanya remedial ini lebih kepada materi ulangan atau materi baru yang hal tersebut membuat peserta didik tersebut lebih kepada ingin meningkatkan apa atau memperbaiki kesalahannya sebelumnya atau menuntaskan apa yang ingin dia capai. Jadi di sini contoh programnya ya. Di sini ada identitasnya, ada nama peserta didiknya, misalnya siapa-siapa saja yang remedial, terus nilainya berapa, indikator yang belum dikuasai seperti apa, bentuk tindakan remedialnya seperti apa, terus nilai setelah remedialnya seperti apa, keterangannya apa, misalnya tuntas, seperti apa, terserah. Nah, menyesuaikan dengan pendidik. Nah, selanjutnya itu pengayaan. Nah, jadi dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik yang sudah menguasai materi sebelum waktu yang telah ditentukan diminta untuk soal-soal pengayaan berupa pertanyaan-pertanyaan lebih fenomenal dan inovatif atau aktivitas yang relevan dengan topik pembelajaran. Jadi di sini bisa memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan. Terus ada interaksi guru dan orang tua. Tentu hal ini sebenarnya tidak termasuk kepada komponen-komponen utama dalam RPP, tapi sini saya buat untuk tambahan bahwa interaksi guru dan orang tua itu penting. Salah satunya adalah guru meminta peserta didik memperhatikan kolom, membaca dengan tartil, pendidik memberikan kepada peserta didik, dan peserta didik memberikan kepada orang tuanya untuk memberikan komentar atau paraf. Nah, jadi di sini bisa juga menggunakan buku penghubung kepada orang tua tentang perubahan perilaku peserta didik. Agar peserta didik dengan orang tua punya interaksi dan guru tahu apa dan bagaimana cara pendidik berkomunikasi kepada guru tersebut dengan pertanyaan tertulis atau lewat telepon tentang perkembangan kemampuan terkait dengan materi. Nah, mungkin itu saja
penjelasan atau lebih kepada penjelasan di sini, kalian bisa mengikuti template seperti ini atau mengikuti yang lain, tergantung menyesuaikan dengan bagaimana kondisi dan situasi di kelas tersebut. Kita tidak bisa membuat RPP sedetail mungkin yang membuat itu kesusahan atau kewalahan, tapi ternyata di lapangannya atau di kelas tersebut peserta didik tersebut tidak mampu atau tidak mampu untuk mengikuti apa yang kita suguhkan di RPP. Tentu hal tersebut kita tidak bisa memaksakan, tapi kita mengkondisikan dan berusaha untuk menyesuaikannya dengan RPP. Menyesuaikan di sini di akhir yaitu ada mengetahui kepala madrasah, terus ada tanggal berapa RPP tersebut dibuat, Banjarmasin 16 Desember 2022. Dan di sini ada nama saya dan NIM. Atau biasanya kalau PNS itu NIP lah ya. Oke, mungkin itu saja tutorial atau penjelasan tentang pembuatan RPP. Salah mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.